Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak hebat, alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bu Tuti dengan materi yang baru. Sebelum Bu Tuti beritahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini, silahkan kalian perhatikan gambar berikut yang ada di layar handphone atau iPad atau laptop kalian. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kira-kira materi apa yang akan Bu Tuti berikan hari ini? Ya, betul. Materi yang Bu Tuti akan berikan kali ini adalah mengenai jual beli dan khiyar. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian jual beli, yang kedua menjelaskan dalil tentang jual beli, yang ketiga menjelaskan rukun jual beli, yang keempat menjelaskan syarat jual beli, yang kelima menjelaskan macam-macam jual beli, yang keenam menjelaskan pengertian, hukum, tujuan, dan manfaat dari khiyar, yang ketujuh menjelaskan macam-macam khiyar. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridho di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan. Ini yang disebut dengan jual beli. Selanjutnya, mengenai hukum jual beli adalah halal berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Mengenai rukun dan syarat jual beli, kita perlu tahu dulu rukun itu apa. Rukun adalah bagian pokok dari suatu perbuatan. Apabila kurang salah satu saja, berarti perbuatan tersebut tidak akan terjadi. Untuk jual beli terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah akad. Yang kedua, orang yang berakad, terdiri dari penjual dan pembeli. Yang ketiga, ma'qud alaih, barang yang diperjualbelikan. Keempat, ada nilai tukar pengganti barang atau uang. Nah, kalau salah satu dari yang tadi Bu Tuti sebutkan yang 5 itu tidak ada, maka tidak terjadi. Contohnya bagaimana? Ada penjual, ada pembeli, ada alat tukar, tapi tidak ada barang yang diperjualbelikan. Maka proses jual beli tidak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya kita akan masuk syarat. Untuk syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan. Apabila sesuatu tersebut tidak dipenuhi, berarti perbuatan tersebut tidak sah, walau dilakukan. Untuk syarat ini kita akan bahas syarat dari masing-masing rukun, itu ada syaratnya. Yang pertama adalah syarat penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus berakal sehat agar tidak terkecoh. Yang kedua, penjual dan pembeli sama-sama ikhlas, sama-sama ridho, sama-sama rela. Yang ketiga, kedua belah pihak telah baligh atau dewasa untuk menghindari adanya kecurangan dan bisa berpikir dengan matang tentang proses jual beli yang dilakukan. Selanjutnya, syarat uang dan barang. Syaratnya, barang yang diperjualbelikan suci dan najis. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Barang yang diperjualbelikan dapat dikuasai oleh pembeli. Selanjutnya, ikrar atau pernyataan dari proses jual beli. Ikrarnya terdiri dari ijab qabul. Ijab qabul itu berarti serah terima
Selanjutnya materi yang tidak kalah penting adalah tentang macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli ini terdiri dari dua, yaitu jual beli yang terlarang dan jual beli yang sah tapi terlarang. Jual beli yang terlarang adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Menjual suatu barang yang dalam proses pembelian, artinya barang tersebut belum menjadi sempurna untuk sang penjual. Yang termasuk jual beli yang terlarang adalah yang pertama, jual beli sistem ijon. Jual beli sistem ijon ini contohnya adalah, misalnya Bu Tuti bilang, ini se-PKP Bu Tuti punya pohon mangga. Silahkan kalian yang mau beli Bu Tuti jual seharga 20 juta. Itu tidak boleh Bu Tuti lakukan. Karena apa? Buah dari mangga itu berapa banyak yang dihasilkan itu belum ketahuan. Berapa banyak yang akan dimakan kelelawar, berapa banyak yang dimakan yang busuk, itu belum ketahuan. Maka jual beli seperti ini disebut jual beli sistem ijon. Yang kedua, jual beli hewan ternak yang masih dalam kandungan. Ini juga termasuk jual beli yang terlarang. Karena apa? Belum tahu nanti anak dalam kandungannya itu hewan tersebut akan hidup atau tidak. Yang ketiga, jual beli sperma binatang. Jelas ini terlarang karena berarti barang yang diperjualbelikan itu tidak suci. Selanjutnya adalah jual beli barang yang belum dimiliki. Dan yang terakhir adalah jual beli barang yang diharamkan. Contohnya khamar, minuman keras, atau narkoba dan lain-lain. Itu termasuk jual beli yang terlarang. Yang kedua, jual beli yang sah hukumnya tapi dilarang oleh agama. Jual beli yang sah tapi terlarang ini disebabkan karena apa? Karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Nah, yang termasuk jual beli yang sah tapi terlarang itu ada 6. Yang pertama, jual beli pada waktu sholat Jumat. Ini berdasarkan surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, jika telah diperdengarkan kepada kamu untuk mengerjakan sholat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, wa zarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kata-kata wa zarul bai' itu adalah larangan untuk melaksanakan jual beli. Jual beli yang sah tapi terlarang. Yang kedua adalah jual beli dengan menghadang di pinggir jalan. Yang ketiga, jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Contohnya Bu Tuti beli tas, harganya berapa bang? 200.000. Terus kata Bu Tuti, jangan 200 bang, 150. Tapi ternyata apa? Abangnya belum memutuskan jadi atau ngasih atau enggak. Tiba-tiba ada yang orang datang bilang, bang harganya berapa nih tas, saya suka, saya bayar 200.000 kan, ya udah ini saya bayar. Itu nggak boleh. Karena apa? Bu Tuti belum memutuskan apakah akan membeli atau tidak. Jadi barang itu masih dalam tawaran Bu Tuti. Itu termasuk jual beli yang sah tapi terlarang. Yang kelima, jual beli dengan memainkan atau mengurangi timbangan. Itu sudah pasti jual belinya sah tapi terlarang. Karena apa? Karena berarti mengurangi timbangan atau membohongi orang lain. Yang keenam, jual beli barang untuk kemaksiatan. Nah, penyebab larangan jual beli yang sah tapi terlarang, efeknya bisa menimbulkan kekecewaan orang lain, mempersempit gerak pasar, merusak ketentraman umum, dan jual beli tersebut berdampak negatif pada salah satu pihak atau masyarakat pada umumnya. Itu sebabnya kenapa jual beli yang sah tapi terlarang itu tidak boleh dilakukan. Terkait dengan jual beli, ada yang disebut dengan khiyar. Khiyar adalah hak untuk memilih apakah akan meneruskan atau membatalkan proses jual beli. Hukum khiyar adalah mubah atau boleh. Tujuan disyariatkannya khiyar adalah agar tidak terjadi penyesalan dari pihak pembeli terutama. Selain itu, manfaat khiyar bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli. Selain
tidak terjadinya penyesalan terutama dari pihak pembeli. Selanjutnya macam-macam khiyar bisa dibagi menjadi 3, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Khiyar majlis adalah hak untuk memilih, meneruskan, atau membatalkan jual beli ketika kedua belah pihak, pembeli dan penjual, masih ada di tempat transaksi. Yang kedua, khiyar syarat adalah hak untuk memilih, meneruskan, atau membatalkan jual beli yang disyaratkan oleh salah satu pihak sewaktu berlangsungnya akad jual beli. Khiyar ini sering disebut juga garansi. Kadang kalau ketika jual beli kita sering bilang, bang nanti kalau saya nggak cocok saya tukar ya bang warnanya, atau ukurannya nggak pas nanti tukar ya bang. Nah khiyar seperti ini disebut khiyar syarat. Yang ketiga adalah khiyar aibi atau khiyar karena adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan itu tidak diketahui oleh pembeli terutama saat proses berlangsung. Nah untuk khiyar ini berlaku dalam masa 3 hari sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.